ulama dunia. Itu di Mesir, dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania, pun beberapa ulama sudah mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain. Padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu dzurriyyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satu pun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari dzurriyyah Nabi atau bukan dari dzurriyyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghuror itu. Dan sampean Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Alwi Khirid yang wafat tahun 960 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Jadi kini sudah jelas bahwa Habib keturunan Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Sah secara hukum, sah secara nasab, karena tidak ada satupun dari Habib keturunan Ba'alawi ini yang berani tes DNA, yang berani debat kitab pernasaban. Artinya apa? Mereka mengakui bahwa kehabibannya gagal secara hukum, bahwa ketua Nabi yang selama ini digaung-gaungkan oleh mereka, disombong-sombongkan oleh mereka, gagal secara hukum.
rakyat Indonesia mulai detik ini, mulai menit ini, mulai jam ini harus mulai waras dan harus mulai menghormati orang yang pantas dihormati, menghargai orang yang pantas dihargai. Tidak menjadikan lagi Habib sebagai ketua Nabi. Mereka sama seperti kita, orang biasa-biasa saja. Sekarang ya kalian kalau ngaji kepada mereka ya berarti cuma ngaji kepada ustaz, ngaji kepada kiai. Mereka bukan ketua Nabi. Mereka tidak punya garis yang terhubung ke Nabi, baik secara pernasaban maupun secara DNA. DNA mereka beda, bro. Beda. Para Habib di kubu oposisi ini yang selama ini menjadi anjing-anjing politik, Prabowo, anjing-anjing politik Anies, yakini nasib mereka mengalami sebuah musibah dari nasib baik menjadi nasib buruk. Sudah nggak bisa jualan nasab lagi demi menggiring umat mendukung Anies, demi menggiring umat mendukung Prabowo. Wong mereka bukan siapa-siapa, mereka bukan ketua Nabi. Prabowo dan Anies yang selama ini selalu menggunakan jasa mereka, kini mereka kelimpungan, bro. Kita bisa lihat di debat kandidat yang diselenggarakan oleh UGM, kualitas dari seorang Anies Baswedan tidak memenuhi standar capres. Kualitas dari seorang Prabowo tidak memenuhi standar capres. Tetapi Ganjar Pranowo dengan begitu paham luar dan dalam, baik secara perundang-undangan maupun secara kerja, dia pantas jadi capres, menguasai medan dan menguasai pikiran. Kalau Anies gampang, bro. Prabowo ngaco. Ngaco, bro. Gampang karena bingung. Anies Baswedan pendapatan gubernur, jabatan gubernur DKI bukan adu kreativitas, bukan adu gagasan, tetapi cuma mengandalkan fitnah Al-Maidah, mengandalkan Abdul Somad, Adi Hidayat, HRS, HTI, FPI, PKS, MUI. Ketika orang-orang mereka sekarang bungkam, terzolimi oleh Tuhan, dizolimi oleh Tuhan, karena Allah pernah berfirman, wa qul za'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zauqa. Orang yang baik pasti dimuliakan, orang yang jahat pasti dihancurkan. Kehancuran mereka sebagai orang-orang jahat sudah nampak di depan mata. Anies gak bisa menggunakan jasa mereka lagi karena nasab mereka ternyata bodong, bukan keturunan Nabi. Anies ditinggalkan oleh umat Islam, Prabowo ditinggalkan oleh umat Islam, di mana Prabowo juga sama dulu menggunakan jasa-jasa kadrun ini, jasa-jasa Habib-Habib ketua Nabi yang dibayar untuk menggobok. Sekarang mereka nggak ada. Anies kelimpungan, Prabowo kelimpungan, adu kualitasnya
jauh di bawah rata-rata. Makanya saya lihat survei terbaru itu ngakak bro. Kalau Ganjar Pranowo kena masalah langsung anjlok elektabilitasnya. Tetapi kalau Prabowo atau Anies Baswedan yang kena masalah malah naik elektabilitasnya. Artinya apa? Akal-akalan di survei. Nah, kehancuran Habib Ba'alawi, terbongkarnya kebohongan-kebohongan yang selalu diutarakan oleh Habib Ba'alawi, membuat mereka ini sekarang sudah tidak punya harga diri. Kalaupun ada harganya cuma 2.000 perak. Gagal laku. Makanya Anies Baswedan pasti kalah, Prabowo pasti kalah. Adu kualitas dengan Ganjar, bukan lawan bro. Ganjar Mike Tyson, Anies dan Prabowo ya Elias Pikal. Sebelum bertanding kita sudah tahu siapa pemenangnya. Kehancuran Habib Ba'alawi ini berimbas kepada kehancuran dan kekalahan Anies Baswedan dan Prabowo yang selama ini menggunakan jasa mereka untuk memprovokasi umat Islam agar mendukung jagoan yang diusung oleh para Habib Ba'alawi, yaitu Anies dan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.